Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku mau sedikit sharing atau berbagi tips atau cara mengatur keuangan dengan metode Kakeibo. Oke, sebelumnya aku ingin memberitahu kalau aku bukan pakar keuangan. Tapi di sini aku cuman mau sharing aja sedikit cara mengatur keuangan dengan metode Kakeibo ini. Insya Allah jika kita menjalankan metode ini dalam mengelola keuangan rumah tangga kita, itu keuangan kita akan menjadi lebih tertata dan insya Allah juga bisa membuat kita berhemat ya Mam. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk kalian yang udah klik video ini. Tonton videonya sampai habis ya, dan jangan di skip. Nah, di sini aku mau kasih tahu apa sih itu metode Kakeibo, yaitu metode cara mengatur keuangan ala orang Jepang. Aku udah menerapkan metode ini sekitar 6 bulan ya Mams, dan alhamdulillah itu benar-benar membawa perubahan ke dalam keadaan keuangan aku dan di dalam hidup aku ya. Aku yang gak pernah bisa nabung, jadi akhirnya sekarang bisa nabung. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mencatat semua pendapatan kita. Baik itu pendapatan yang tetap atau pendapatan sampingan, kita harus tulis ya Mam, biar kita tahu berapa sih pendapatan kita setiap bulannya, supaya kita lebih senang untuk membuat anggaran. Nah, pendapatan di sini misalnya seperti gaji, misalnya di sini gajinya Mams atau Pak suaminya sekitar 3 juta. Kita tulis 3 juta rupiah. Dan misalnya juga Mams ada usaha sampingan. Kita bisa tulis usaha sampingan, berapa pendapatan kita dari usaha sampingan yang kita punya. Misal 1.200.000. Nah, setelah kita tahu berapa gaji kita dan berapa usaha sampingan kita bisa totalkan berapa total dari gaji dan usaha sampingan kita ini. 3 juta ditambah 1.200.000 berarti 4.200.000 ya Mam. Nah, setelah kita tahu total pendapatan kita bisa lanjut ke cara keduanya atau tahapan keduanya. Yang pertama kan mencatat semua pendapatan. Nah, yang kedua ini membuat catatan anggaran atau catatan pengeluaran kita dalam bulan itu ya Mams. Semua pengeluaran kita bisa kita buat posnya di catatan anggaran ini. Contohnya juga dari catatan anggaran ini, misalnya kita bagi beberapa pos. Misalnya posnya itu yang pertama, jika Mams punya cicilan, utamakanlah untuk membuat atau menulis anggaran cicilan. Misalnya juga anggaran belanja dan yang lain-lainnya juga ya Mams. Nah, di sini dengan membuat catatan anggaran ini, kita juga bisa membuat anggaran menabung. Anggaran tabungan ini kita tulis di sini supaya kita bisa
rutin menabung terus setiap bulan, walaupun hanya sedikit ya Mam. Nah ini juga lah yang membuat saya menjadi bisa menabung. Tapi usahakan ya Mam, menabung itu di awal bulan. Kita membuat anggaran tersendiri untuk tabungan, bukan menabung dari sisa-sisa gaji atau dari sisa-sisa pendapatan kita ya. Nah, kita bisa menggunakan metode dompet pintar ini untuk menyimpan anggaran-anggaran yang sudah kita tulis. Nah, misalnya ini ya seperti saya ini ya. Saya sudah menulis nama-nama posnya masing-masing di dalam dompet pintar ini. Dompet pintar ini ada 30 kantong-kantongnya gitu ya. Ini udah seperti album, ada 30 gitu. Atau kita bisa menggunakan metode amplop. Nah, jika kita menggunakan metode amplop, sama saja ya Mam. Caranya seperti ini, kita bisa menulis nama posnya di depan amplop itu. Agar kita tahu ya, itu amplopnya untuk pos yang mana. Nah, jika kita sudah selesai membuat anggaran, lanjut, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita menulis kemana uangku pergi. Nah, dengan begini, kita bisa tahu ya Mam, uang kita kemana aja sih? Kita pakai untuk apa aja? Itu ya Mam segunanya. Kita harus tulis semua pengeluaran kita. Kita harus tulis semua uang yang kita keluarkan. Contoh, misalnya di tanggal 25 bulan 7 kita mau beli, misalnya beli jajan ya, dan itu habisnya 8.000. Kita tulis, misalnya lagi hari itu juga di hari yang sama kita belanja, misalnya ke warung atau kemana gitu kan, dan habis misalnya 7.000, kita tulis ya Mam. Ini tuh gunanya agar kita itu tahu kemana uang kita pergi, dan di bagian apa kita yang boros, dan di bagian apa juga yang perlu kita lebih merinci keuangan kita, di bagian apa kita yang boros, supaya kita bisa mengurangi bagian-bagian yang tidak penting ini ya Mams. Misalnya kita kebanyakan jajan, mungkin kita bisa mengurangi jajan kita ini tadi. Nah begitu ya Mam ya. Semoga setelah kita menerapkan metode ini, kita bisa menjadi lebih hemat gitu kan. Nah ini misalnya saya ya, ini seperti belanja bulanan, anggaran saya di situ kan 500. Saya tulis itu belanja bulanan, beli beras atau beli bakso atau beli apa, saya tulis semuanya. Cuman terkadang memang ini agak ribet ya Mams, dan terkadang lebih memudahkan jika kita menggunakan aplikasi. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu di sini kita harus konsisten. Memang untuk pertamanya mungkin agak berat ya, tapi untuk yang suka menulis, ini sangat-sangat menyenangkan ya Mams, menulis seperti ini. Menulis anggaran, itu sangat menyenangkan menurut saya. Oh ya Mams, buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih ya. Dan jika berkenan, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah yang warna merah, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sebelum video ini berakhir, di sini saya mau sedikit membuat catatan kecil. Nah, di sini saya mau menulis berapapun uangnya akan cukup jika digunakan untuk biaya hidup, dan berapapun uangnya tidak akan cukup jika digunakan untuk gaya hidup. Menurut saya, kata-kata ini tuh pas pertama kali saya mendengarnya dulu, ini tuh benar-benar seperti sebuah pukulan untuk saya begitu kan. Dan ini benar-benar memang nyata ya Mams ya. Oh ya Mams, abaikan tulisan saya yang seperti ceker ayam ini ya.
Di sini saya hanya mau berbagi. Semoga apa yang saya bagi di video ini bisa bermanfaat untuk mom semuanya. Nah, sampai di sini dulu ya, Mam, video saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi buat mam-mam semuanya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf ya, Mam. Wassalamualaikum.